Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dakir TV. Oke sahabat channel Dakir, saya akan melanjutkan kisah untuk part yang ketiga ya. Jadi setelah saya itu diberitahu oleh Pak Polisi untuk jangan kemana-mana ya sahabat channel Dakir, maka kami berdua itu mengikuti arahan dari Pak Polisi itu ya, Pak Polisi yang baik. Akhirnya Pak Polisi itu mungkin selesai dari cek tiketnya ya dan pulang, saya tetap tinggal di pos polisi itu sendiri, dan juga saya sempat dititipkan oleh Pak Polisi yang pulang itu ya, ini tip katanya mau nginep di sini seperti itu ya. Oh ya katanya, soalnya kemungkinan itu tiketnya bergilir ya, digilir mungkin ya sahabat channel Dakir. Akhirnya saya pun sempat ngobrol sama Pak Polisi yang tiket baru itu ya, berbincang-bincang untuk mencari atau untuk menuju alamat. Soalnya ini ada juga titipan nih dari saudaranya untuk dikasihkan, yaitu berupa air. Memang pada waktu itu masih jarang ya zaman HP ya. Kalau zaman sekarang oh ya enak, udah tinggal tekan nomornya, oh saya kehabisan ongkos nih mas, saya mau ke alamat situ, tolong jemput misalkan di sini, oh enak ya sahabat channel Dakir. Tapi pada waktu itu ya tidak seperti itu gitu kan, masih jarang orang yang memiliki HP. Bahkan saya sendiri pun sama teman saya yang nggak punya HP. Memang nomor sih diberi atau dikasih ya HP itu. Akhirnya setelah saya berbincang-bincang, ngobrol sama Pak Polisi itu, tibalah malam ya, saatnya malam. Ya, terus kan kami itu kan ya ngantuk juga ya, ngobrol. Akhirnya saya tanya ya sama Pak Polisi yang jaga piket itu, Pak maaf nih Pak, saya udah ngantuk nih, berdua nih kelelahan nih Pak, mau tidur dulu begitu kan. Nah, kata Pak Polisi, oh iya maaf mas, kalau di sini nggak ada tempat tidurnya. Ada juga katanya itu sel sementara. Kalau masnya mau nanti tidur di dalam situ, nanti saya buka kuncinya. Nanti mas berdua tidur saja di situ, tidur di sel sementara ya, daripada tidur di luar ya pada saat itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya ya saya putuskan sama teman saya, gimana nih kamu mau nggak nih tidur di dalam sel nih? Ya udah nggak apa-apa kata teman saya tuh. Memang teman saya itu jarang ngobrol gitu, cuma nanya ikut. Oh sini oke, paling ngobrol ya ininya aja lah, seperlunya aja gitu. Akhirnya sama Pak Polisi itu kan dibukakan tuh gembok pintu sel sementaranya ya, kemungkinan kalau ada orang yang nggak baik gitu kan, terus dikurungi di situ atau di sel di situ sementara, mungkin belum dibawa ke kantor gitu kan ya sahabat channel Dakir TV. Akhirnya kami itu tidurlah atau masuklah di dalam sel sementara itu. Ada lucunya itu, kami itu sambil terbayang, mungkin begini kali ya rasanya kalau orang istilahnya itu berbuat kejahatan terus
tidurnya di sel nih seperti ini. Itu di dalam sel sementara itu ada juga toiletnya ya sahabat channel Dakhir. Ada toiletnya, cuman ya lumayan bau pesing gitu kan. Karena airnya juga kan kalau mau buang air kemungkinan sama buang air kecil itu airnya kan enteng ya, pakai ember. Kalau untuk toilet Pak polisinya sih yang di pos itu ya bersih. Alhamdulillah juga itu saya bertemu dengan polisi yang baik lah ya. Alhamdulillah. Terus ya sambil bercanda kami itu akhirnya tidur juga itu di dalam sel sementara. Ternyata begitu tidur di dalam sel sementara itu ya namanya sel sementara ya banyak nyamuknya ya sahabat channel Dakhir TV. Banyak nyamuk nih keluar lagi gitu kan karena banyak nyamuk. Akhirnya diberilah yaitu lotion anti nyamuk sama Pak polisi yang jaga piket di malam itu. Ini Mas katanya ada ini untuk anti nyamuk, pakai saja. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya bisa tidur ya, bisa tidur sampai lelap, sampailah subuh. Terdengar suara adzan subuh karena kami itu berada di pos polisi yang ada juga tempat sholatnya ya untuk petugas Pak polisi itu ada untuk sholat karena sel sementaranya juga kan ada ya di situ sekalipun kecil itu ada gitu. Jadi begitu habis sholat subuh saya bangun ya sempat cuci muka, mandi sedikit lah di kamar mandinya Pak polisi ya. Kalau di sel sementara itu kalau malam ya kencing. Memang sih tidak digembok ya, selnya itu begitu dibuka diambil kuncinya, nggak dikunci lagi. Kalau dikunci lagi aduh bagaimana nanti saya keluarnya ini tiba-tiba di dalam sel kalau digembok tuh kan. Tapi itu tidak, cuma hanya di slek gitu. Jadi sekalipun di dalam sel itu kami itu masih bebas ya, termasuk masih bebas mau keluar cari angin ke depan itu kan ya bisa, boleh silakan. Karena memang kami sekalipun tidur di sel itu bukan karena tindak kejahatan ya sahabat channel Dakhir, tapi karena justru pertolongan gitu. Situ. Setelah sholat subuh kami berdua kan saya bangun ya, bro bangun bro, udah bangun. Saya bilang ini udah waktunya sholat subuh, udah kita sholat subuh dulu sambil santai. Berhubung itu rokok surya 16 kan masih ada sama air yang waktu sore itu dikasih makan dengan air teh tawar gitu. Sama di situ memang ada sih air mineral ya berupa aqua gelas gitu kan, banyak. Kalau mau minum mah bebas, nggak banyak. Nah, sambil menunggu siang kan itu saya sambil ngerokok dulu. Akhirnya kan saya punya inisiatif, wah saya tuh ngepel ya, sapu-sapu dulu. Kita sapu-sapu nih, saya bilang kan udah numpang di sini. Pagi-pagi kita sapu ini pos polisinya. Posnya itu ya lumayan agak besar ya, bukan pos yang ukuran kecil gitu, enggak, agak besar gitu, ada beberapa ruangan itu kan. Akhirnya saya sapu. Memang bapak yang bertugas juga, Mas udah Mas nggak usah repot-repot. Tapi ya itu inisiatif dari kami berdua ya untuk melakukan bersih-bersih itu di pagi hari gitu kan. Tetap dilakukan sampai ngepel, sampai yang bekas kami tidur pun ya disapu lah, dibersihkan ya sahabat channel Dakhir. Nah setelah itu kan udah selesai, udah bersih, santai. Pak polisi itu yang jaga itu akhirnya keluar satu orang,
kalau tidak salah tukar piket itu ada 3 orang ya Pak polisinya itu ya, sahabat channel Dakir. Ada 3 Pak polisinya. Satu orang itu kan keluar dulu. Nah ternyata itu mungkin mencari sarapan untuk kami berdua itu. Setelah mungkin melihat kami itu bersih-bersih, akhirnya Pak polisi juga punya inisiatif untuk memberikan kami sarapan, yaitu berupa waktu itu bubur ayam. Tuh sahabat channel Dakir TV, akhirnya kami diberikan sarapan bubur ayam oleh Pak polisi lagi. Cuman yang berbeda ya, yang waktu kemarin itu kan belum datang untuk menjemput atau mau mengantar saya pada alamat tujuan saya ya sahabat channel Dakir. Nah akhirnya saya diberikan sarapan bubur. Nah menunggu dalam arti Pak polisi yang nggak piket itu kan mau mengantar saya, sudah ada jam 8 sampai jam 9 kemungkinan datanglah Pak polisi yang mau mengantarkan saya ke alamat tujuan. Nah, udah datang langsung nanya kabar ya sama saya berdua, karena saya kalau siang kan santai di samping pos tuh. Gimana Mas, tidurnya nyenyak apa tidak? Tidur di sel ya Mas, katanya. Ya nyenyak aja Pak, namanya juga kami ini lagi kelelahan. Ini juga udah terima kasih Pak. Barangkali betah Mas, katanya di sel, ya nggak apa-apa, terus saja. Wah sambil dicandain seperti itu ya sahabat channel Dakir. Jadi akhirnya kami pun di situ sempat ya sedikit ketawa. Wah ya nggak mau lah Pak, kalau terusan mah itu ya namanya itu mah dibui, saya nggak bisa keluar lagi. Ya enggak, katanya bercanda Mas, cuman kan setidaknya katanya merasakan bagaimana rasanya tidur di sel, katanya begitu, kata polisi sambil bercanda. Iya sih Pak, cuman ya saya ya kalau untuk di sel secara beneran itu ya nggak mau lah Pak. Iya yang penting ya kalau tidak berbuat jahat sih ya nggak mungkin Mas, katanya akan di sel. Nah sambil ngobrol seperti itu ya bercanda. Akhirnya Pak polisi itu kan menanyakan alamatnya yang kemarin udah saya tunjukkan. Mas ini Mas, kan ada di alamat itu kan ada nomor teleponnya. Sudah ini saya telepon dulu, katanya. Akhirnya Pak polisi itu teleponlah ke alamat itu, ke alamat yang ada ya kertasnya itu, ada nomor teleponnya. Itu kalau tidak salah itu masih banyakkan nomor telepon rumah. Iya, bukan HP ya, bukan HP itu, bukan yang bawa tangan. Nomor telepon rumah itu kan yang tet yang ada kabelnya itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya telepon itu Pak polisi itu, ret kan mungkin bunyi. Akhirnya ya ngomong mungkin ya, ini benar enggak dengan nama ini Bapak ini. Nah terus ini ada yang mencari alamat ini, RT ini ya, desa ini. Terus katanya mau mengantarkan barang berupa air. Nah, akhirnya itu betul, istilahnya si alamat tujuan itu, oh ya Pak betul, katanya. Nah, betul Pak, itu justru katanya itu kirain saya tidak jadi, kalau dari kampungnya itu sudah sekitar 3 hari katanya. Begitu, memang tujuannya ke sini tapi kok nggak nyampe-nyampe. Tuh di dalam obrolan itu seperti itu ya sahabat channel Dakir. Nah akhirnya ada di mana Pak, katanya. Nah Pak polisi itu memberikan alamatnya. Nah, udah Pak, nanti saya meluncur aja, katanya, ke situ. Nah oh ya, kalau tidak salah itu yang nerima itu istrinya, yang
alamat tujuan saya itu istrinya. Terus ngobrol mungkin sama suaminya kan, bahwasanya ini yang dititipi air ada di pos polisi. Mana itu saya lupa ya daerahnya. Udah Pak, nanti kami ke situ untuk itu katanya menjemput saudara itu Pak, katanya saudara dari Kulon gitu ya. Nah akhirnya Pak polisi tadi itu tidak jadi mengantar dikarenakan sudah ada obrolan ya sama alamat yang dituju itu orangnya itu. Nah, akhirnya saya masih nunggu di situ, tetap nunggu sambil datang jemputan ya istilahnya itu, dijemput. Setelah itu ada kemungkinan jam 12 kurang ya, siang gitu kan. Saya juga, Pak Mas katanya, lapar enggak ini? Oh Pak, sekarang alhamdulillah saya bilang. Saya itu pagi sudah dikasih sarapan bubur, jadi nggak begitu lapar. Lagian juga ini kan sudah mau dijemput Pak, saya bilang. Oh ya udah kalau begitu. Jadi saya katanya ini nggak ini dong, nggak tuntas dong katanya ini menolongnya nih. Oh nggak apa-apa Pak, udah terima kasih, saya bilang. Bahkan itu bapak itu sempat ngobrol sama saya. Oh nanti kalau saya panjang umur ada waktu saya juga mau main katanya ke kampung Mas di sana, bisa ketemu kan katanya. Ya bisa Pak. Nah itu ya. Oh yang Pak polisi yang nolong pertama itu membelikan rokok sama nasi padang itu, saya ingat itu kalau tidak salah itu orang Jawa Tengah Pak polisinya itu. Jawa Tengah itu Pak Widodo atau siapa saya tuh ya, agak lupa juga karena sudah lama kan. Nah, akhirnya jemputan saya datang, udah diambil tasnya, saya dari sel pamitan tuh sama Pak polisi yang piket sama yang mau rencana mau nganterin itu tidak jadi. Saya berterima kasih di situ sudah ditolongin, nginep juga di sel ya. Nah itu pengalaman saya sampai tidur di sel itu seperti itu ya sahabat channel Daphir TV. Setelah itu sudah sampai tujuan, diberilah kami makan. Amanah yang dititipkan itu berupa air ya, berupa air, mungkin air doa ya, mungkin air doa atau air apa itu kayak saya serahkan. Nah, terus diam di situ. Akhirnya yang alamat saya tuju itu ya banyak ngobrol lah. Ya sudah kalau begitu nanti saya masukkan atau saya ini kan kerja di tempat konveksi sarung tangan motor kayak begitu ya, ada. Nah, oh ya udah oke nggak apa-apa kan, memang perencanaan kami juga pengen dapat pekerjaan atau cari pekerjaan. Habis itu sudah sore gitu kan, datanglah, oh Bang katanya, ini yang di sarung tangan ini sudah nggak ada lowongan kan, seperti itu ya. Coba nanti katanya ada sih memang banyak di sini itu seperti rumahan ya, membuat produksi itu sarung tangan untuk motor, terus untuk bungkus kanebo itu ya, tapi pakai kulit ya, pakai kulit dan intinya konveksi lah gitu kan. Oh, ternyata tidak ada lowongan sampai dicarikanlah ke Jawa Tengah ya, kalau tidak salah itu Banjar ya, perbatasan Banjar. Tidak ada lowongan, berhari-hari kami di situ. Berkisar sudah ada 8 hari sampai 9 hari kami berdua itu di situ. Terus terpikir oleh saya sendiri itu, kalau begini saya bilang, pikiran saya sama ngobrol ya, kalau siang hari itu saya keluarkan dari rumah itu ya, karena kan nggak enak ya kalau selalu diam di rumah itu. Dekat sawah, jadi kadang di pinggir kali di sawah saya ngobrol, Dam, kalau terus-terusan berhari-hari kita nggak dapat pekerjaan, saya bilang, ini di Garut sini yang ada kita berdua itu kan jadi bebannya si
itu, saya bilang ya maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, soalnya karena Pak kisah ini diangkat itu bukan menjelekkan siapapun ya, dalam arti hanya sepenggal kisah pengalaman saya untuk dibagikan, dan juga mudah-mudahan nanti akan ada imbauan apa nanti akhirnya. Nah teman saya bilang iya juga ya, daripada ngerepotin katanya di kampung orang, atau kan makan dikasih, rokok dikasih, tidur di situ, ini sudah lewat 1 minggu nggak dapat pekerjaan, bagaimana kalau kita minta pulang saja. Saya bilang begitu ya, ngobrol di luar rumah itu. Ya udahlah nanti sore coba kita ngomong. Nah, akhirnya begitu sore ngomong, Mas, kalau saya nggak ada kerjaan terus, nggak ada lowongan terus, ya mohon maaf gitu kan. Bagaimana kalau saya pulang kampung saja? Saya bilang ya, sahabat channel Dakir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya ya, agar mendapatkan kisah-kisah terbaru dari channel Dakir TV. Nah akhirnya sama istrinya itu, mbaknya itu baik juga ya, nggak boleh untuk pulang itu. Udah Mas, jangan, nggak usah pulang katanya, jangan mikirin makan ngerokok di sini, nggak usah dipikirin katanya, kita kan saudara, masa kayak itu saja dipikirkan. Ya saya bilang Mbak ya situ orang baik, cuman kami sendiri kan nggak enak, lagian juga kalau saya pribadi saya bilang kan punya anak keluarga gitu ya, sahabat channel Dakir TV. Jadi kalau di sini saya hanya jadi beban mbak sama emasnya, lebih baik saya terlihat di kampung itu, jadi nggak jadi beban siapapun gitu. Akhirnya dari obrolan itu ya sampai malam tuh diputuskanlah itu, ya sudah nanti tanggal sekian saja pulangnya. Loh, pas nunggu ya kemungkinan ada jadwal supaya mobil itu bisa bawa sendiri gitu kan, karena si emasnya yang saya tuju itu alamatnya dia juga memang pekerja yang kantoran ya, atau bisa dikatakan itu aparatur negara lah ya. Jadi tunggu si emas itu libur ya, sahabat channel Dakir. Sudah 8 hari 9 hari, akhirnya pada hari ke-11 itu kami meluncur kembali pulang kampung ya, dengan naik mobil, kalau tidak salah itu mobilnya itu mobil pribadi ya, adem gitu kan, mobil pribadi adem. Tuh, diantarkanlah saya sama mbak sama emasnya itu sekeluarga naik mobil ya, kami berdua. Tuh, bahkan itu sempat dibelikan dalam arti oleh-oleh ya, dodol Garut apa itu di dalam perjalanan pulang itu kan, berhenti makan ya biasa, pokoknya ya enak lah gitu kan, namanya dianterin balik ya kan, sahabat channel Dakir TV. Nah setelah mau sampai itu akhirnya kami berdua itu diberi uang sama emasnya itu kan, diberilah kami itu uang. Satu orang dari kami itu diberikan 300.000. Saya mau menolak, namanya itu orang kaya. Yang saya dengar sih informasinya itu mbaknya itu punya sewaan mobil atau apa ya gitu. Kalau saya nolak ya bagaimana ya, jadi nggak bimbang lagi seperti saya menemukan uang di masjid itu ya, sahabat channel Dakir TV. Ini Mas katanya nanti buat jajan anaknya, buat di rumah katanya, 300.000 begitu ya. Nah terus teman saya juga dikasih, kalau teman saya waktu itu masih bujangan. Nah, setelah sampai di rumah, karena memang RT-nya itu kan berbeda ya, tempat saya sama tempat beliaunya itu berbeda. Terus saya turun di situ berterima kasih, pamitan. Akhirnya saya sampai pulang kampung. Alhamdulillah itu
itu istilahnya selamat, dan saya pun kembali bertemu dengan keluarga. Nah, sepenggal kisah pengalaman pribadi dalam arti yang diangkat nih dari mulai part 1, 2, dan 3 mudah-mudahan bermanfaat, yang mana himbauan saya bersolawat itu dahsyat ya sahabat channel Dakir TV. Maka marilah kita dawamkan solawat Nabi, terusnya itu yakin akan semua itu kehendak Allah. Alhamdulillah pada akhirnya juga ada kebahagiaan atau diantar pulang sampai pulang kampung. Mungkinan untuk kisah kali ini ya sudah sampai akhir atau tamat. Tunggu kisah-kisah selanjutnya di channel Dakir TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.